Assalamualaikum, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan Bunda dan Kita. Nah, di video ini kita bakal terusin video yang sebelumnya yang membahas tentang cara agar anak mau sikat gigi atau membentuk habit menyikat gigi. Nah, di sini aku bakalan review beberapa sikat gigi rekomendasi aku atau beberapa review sikat gigi yang pernah Bibi Pica pakai dari dia bayi pertama kali sikat gigi sampai dia usia 2,5 tahun. Membentuk habit kebiasaan anak untuk menyikat gigi secara teratur dan konsisten itu sebenarnya nggak mudah loh. Jadi banyak banget aku pernah baca atau dapat informasi dari misalkan teman-teman aku atau customer aku yang mereka itu rata-rata beli sikat gigi atau misalkan nanya ke aku, misalkan aku lagi open just tip di just tipan aku tentang sikat gigi anak-anak, dan membentuk habit sikat gigi itu harus banget ditanamkan sedini mungkin. Mereka harus menyukai atau happy ketika dia melakukan aktivitas menyikat gigi. Nah, salah satu caranya agar anak membentuk habit kebiasaan sikat gigi secara rutin dan konsisten itu adalah dengan cara memilih sikat gigi yang tepat. Karena dengan menyikat gigi atau dengan memilih sikat gigi yang tepat untuk anak itu akan menjadi langkah awal agar kesehatan gigi, gusi, dan mulut mereka itu terhindar dari resiko seperti sakit gigi, gigi sensitif, radang gigi, gigi berlubang, dan juga karies gigi. Dan faktornya adalah selain itu adalah dari kedua orang tua yang mau benar-benar memiliki keinginan kuat untuk mengajarkan anak menyikat gigi atau menggosok gigi secara konsisten dan rutin. Nah, aku akan memberikan tips bagaimana cara memilih sikat gigi yang baik atau yang tepat untuk anak usia bayi sampai balita. Yang pertama adalah memilih sikat gigi yang berbulu lembut dan juga sesuai dengan usianya. Nah, berbulu lembut tuh kayak gini, dia benar-benar lembut supaya tidak menyakiti gusi ataupun gigi si kecil. Terus udah gitu pastikan kita memakai sikat gigi yang memang untuk usianya, karena ada beberapa yang memang sikat gigi didesain untuk anak balita dan juga anak usia di atas 5 tahun ke atas sampai dia dewasa. Jadi sebenarnya bayi pun juga berbeda, dari kita bayi dia udah tumbuh gigi sebelum 1 tahun itu juga berbeda dengan sikat gigi yang usianya udah 1 sampai 3 atau 4 tahun ke atas. Lalu yang kedua, pilih sikat gigi yang tidak renggang, jadi harus benar-benar rapat, jadi nggak ada selah-selah atau celah antara sikat yang di atas, kepala atas sampai kepala bawah gitu. Kayak misalkan kita kan biasanya kalau orang dewasa sikat giginya itu masih kayak dibentuk dikelompok-kelompokin gitu kan bulu-bulunya. Nah, kalau untuk anak diusahakan jangan, supaya lebih optimal untuk membersihkan giginya. Nah, yang ketiga, pilih kepala sikat yang bener-bener itu kecil banget kayak gini nih. Jadi bulunya itu dia nggak perlu terlalu lebar ataupun terlalu panjang. Cukup dengan sebesar mulutnya dia aja, area mulutnya dia. Lalu yang keempat, pilih sikat gigi dengan gagang yang cukup panjang. Nah, kalau misalkan bayi kecil, yang masih bayi kecil, bisa nih pakai yang gagang-gagang segini. Tapi kalau misalkan dia udah lebih besar, lebih balita, lebih besar, diusahakan dia bisa pakai yang gagangnya lebih panjang seperti ini. Fungsinya adalah supaya dipegangnya itu dia bisa menjangkau sampai ke dalam area mulut yang di paling dalam si kecil. Jadi nggak sampai sini tuh udah habis gitu. Jadi sebisa mungkin biar bisa menjangkau lebih dalam dan lebih optimal aja. Lalu yang keempat, kalau misalkan untuk anak-anak udah balita, diusahakan juga dia memakai sikat gigi yang lebih lebar nih kayak gini nih, misalkan biar dia bisa menggenggam sekaligus menggenggam, jadi nggak terlalu kekecilan di genggamnya. Dia juga bisa belajar menggenggam dan menyikat giginya sendiri. Kalau misalkan dia udah balita, udah di atas balita, udah lebih besar kayak misalkan usia 4 atau 5 tahun, semakin besar dia bisa memakai sikat gigi yang lebih ramping kayak kita orang dewasa. Nah, kalau misalkan masih kecil, biasanya dia diusahakan dia memakai yang kayak gini-gini nih, yang lebih bisa digenggam. Jadi ada area-area dia yang biar dia tuh nggak licin megangnya gitu. Nah, yang keenam terakhir, gunakanlah sikat gigi yang dengan variasi-variasi seperti gambar kartun, gambar binatang, dan warna-warni supaya mereka lebih tertarik dan berminat untuk menyikat gigi karena melihat figur-figur animal atau apa. Selain kartun atau warna-warni, aku pernah lihat juga beberapa sikat gigi yang dia tuh ada lampu sama bisa bunyi gitu. Aku nggak pernah pakai yang bunyi dan bergerak atau yang nyala lampunya kayak gitu, karena kayaknya juga gampang rusak juga. Jadi menurut aku cukup dengan sikat gigi yang kayak gini aja, yang kayak binatang-binatang gini, ini udah cukup menarik minat mereka untuk tertarik dengan kegiatan menyikat gigi.
Oke, langsung aja kita bakalan review ini nih sikat gigi yang udah pernah Baby Pica pakai sebanyak ini. Dan beberapa memang ada yang tidak berbeda banget. Maksudnya masih satu jenis. Cuman model-modelnya aja yang agak sedikit berbeda, kayak misalkan model kartunnya, model gagangnya, atau model bulunya. Yang pertama, aku mau review ini sikat gigi elektrik. Jadi ini baru banget aku beli. Nah, kenapa ini yang paling pertama aku review? Karena dia bulunya kayak gini nih. Rata-rata kalau kita menemukan sikat gigi yang kita lihat di warung, di Indomaret, atau yang dijual di pasaran, yang itu yang produk-produk lokal, kayak misalkan, ya aku gak akan sebut merek, pokoknya yang produk-produk lokal, rata-rata sikat giginya itu modelan sikatnya tuh kayak gini. Nih, tuh. Dia lebar-lebar bang, menurut aku dia agak renggang, terus bulunya juga nggak terlalu lembut, dan bulunya tuh panjang-panjang kayak gini. Jadi menurut aku ini nggak worth it untuk bayi yang udah tumbuh gigi di bawah 1 tahun. Terus selain bulunya nggak lembut, terus terlalu panjang, ini juga terlalu besar panjangnya, jadi kayak kegedean juga. Jadi mungkin ini lebih kayak untuk kids ya, untuk anak-anak yang di usia 5 tahun ke atas gitu. Tapi ini Baby Pica udah aku pakai ini. Dan ini tuh jadi ini tuh elektrik, jadi dia tuh kayak ada baterainya gitu. Nih, dia diisi baterai 1, terus dia ada tombol on off-nya. Dan dia bisa bergerak. Jadi ini aku beli kayak gini nih mereknya Dongyu Bunny. Dia ada warna pink sama ada warna biru kalau nggak salah. Terus dia tuh dapet kepalanya gini, jadi kepalanya tuh dia bisa digonta-ganti gitu. Ini aku beli harganya sekitar 20.000, antara harga 15.000 sampai 20.000. Nah, jadi ini tuh sama yang sikat ini dia tuh agak beda. Yang ini dia kayak dibentuk, sikatnya tuh kayak dibentuk dibagi 2 gitu. Dia lebih renggang, menurut aku ini lebih renggang lagi. Entah ini mungkin bisa anak usia yang lebih besar lagi. Nah, kalau ini dia kayak gini nih, renggang-renggang kayak sikat gigi dewasa. Nah, ini aku coba nyalain. Dia gerakan elektriknya itu dia cuman kayak gerakan bergetar aja sih menurut aku, bukan yang muter. Aku pikir tadinya ini tuh bisa muter gitu, tapi dia cuman kayak bergetar doang nih. Mungkin nggak terlalu kelihatan ya getarannya, tapi suaranya mungkin kedengeran. Nah, jadi untuk sikat giginya sih sebenarnya ini nggak terlalu kasar kayak sikat gigi yang kita beli di Indomaret atau di warung-warung kayak gitu, yang produk-produk lokal. Tapi menurut aku ini tidak rekomendasi untuk anak usia di bawah 5 tahun. Karena menurut aku bulunya kurang lembut. Baby Pica masih ngerasain agak keras bunda, kayak gitu. Aku kan nanya sama Baby Pica langsung kan, Pica kalau misalkan ini kurang lembut atau udah enak apa nggak enak, bilang ya. Lembut apa nggak lembut, bilang ya, katanya. Kurang lembut bunda, dia bilang kayak gitu. Masih lembutan yang ini, yang teman-temannya ini dia ngasih tahu aku yang lainnya. Oh, berarti memang pas aku sempat coba juga nyikat, memang ini tidak terlalu kasar banget kayak sikat gigi pada umumnya yang aku sebutin tadi. Keunikan dari sikat gigi ini, dia mengklaim kalau dia memiliki tenaga ultrasound 10.000 kali untuk dalam dia bergetar. Jadi kita bukannya kita sikat gigi terus main cuma sikat gigi kita diemin gitu, nggak bisa. Tetap kita harus sikat-sikat kayak biasa. Cuman bedanya dengan cara kayak gini kita sambil menyikat, dia memiliki gerakan yang lebih banyak daripada kita menyikat pakai sikat gigi biasa gitu. Jadi kayak membantu getaran-getarannya itu untuk lebih bergerak aja. Tapi kalau menurut aku sih, aku pakai ini kayak biasa aja sih, nggak terlalu, mungkin nggak kelihatan juga ya, mungkin nggak kerasa, tapi mungkin memang lebih optimal dalam hal membersihkannya gitu. Cuman kalau untuk kenyamanan menurut aku kurang, karena ya tadi aku bilang bulunya kurang lembut. Nah, yang kedua, aku punya sikat gigi dengan 10.000 bulu teknologi Jepang. Ini aku punya banyak banget, dan masing-masing itu bentuknya beragam banget. Nanti akan aku sebutin satu-satu. Jadi yang paling pertama banget aku pakai ini nih, sikat gigi si gajah ini. Kalau misalkan kalian udah pernah lihat atau udah pernah beli, aku sering banget open PO nih kayak gini. Dan ini yang paling pertama banget aku pakein ke Baby Pica. Terus selain itu aku cobain juga yang brandnya Raoi. Jadi yang Raoi itu ada yang kayak sikat gigi kayak kita gitu biasa, tapi ada juga sikat gigi yang bulunya lembut kayak gini, 10.000 bulu. Terus ada juga yang Panda nih, kemasannya kayak gini. Jadi dia di dalam tabung dimasukin kemasannya, ini unik menurut aku, bagus juga. Terus ini aku juga baru beli ini yang merek, ini nggak ada mereknya juga, tulisannya Cina juga. Ini dia bedanya, ini dia agak gerigi-gerigi gitu ujungnya ya, tuh bentukannya, tapi dia 10.000 bulu juga. Terus aku juga beli yang ini, yang Bear, ini yang terbaru kayak gini nih, cotton brush ini baru juga, cotton toothbrush ini dia modelannya kayak gitu tempatnya. Nah ini tapi cuman bentuk dari beda di gagang sama di ini nih, modelannya besarnya sama, bentukan si bulunya.
Terus selain itu juga ada juga ini aku yang 10.000 bulu dari kelinci. Ini nih dia juga diklaim 10.000 bulu juga, dan bulunya juga sama sih, lembut juga, tapi bedanya dia agak renggang-renggang kayak gini nih. Jadi kayak sikat gigi yang tadi yang kayak lokal, sikat gigi lokal, tapi dia bulunya sama 10.000 gitu. Cuman aku nggak modelannya kayak gini juga, mirip kayak si gajah yang tadi ini, yang ini. Selain packaging yang berbeda-beda tadi sama bentuknya yang berbeda-beda, mereka juga memiliki bulu yang berbeda, tingkat kehalusan bulunya yang berbeda, bentuk bulunya yang berbeda, dan juga dari panjang masing-masing bulunya. Nah, ini bisa dilihat. Yang berbeda itu adalah yang tadi ini, dua ini dia lebih renggang yang ini. Terus yang ini tuh dia lebih lebih ada ujung-ujungnya gitu, agak dibikin bergelombang ini. Nah, kalau yang panda ini, yang keempat ini dia sama semuanya, rata dan tidak renggang, padat. Cuman beda dari tingkat tingginya, terus dari tingkat pelebaran si bulunya. Ini bisa dilihat. Jadi yang ini tuh yang bear ini dia lebih ramping, kalau ini lebih kecil, sama kayak yang ini mirip. Rawi mirip kayak yang kuning ini, cuman bedanya di panjangnya aja. Yang ini bisa dipakai digunakan untuk bayi yang usia di bawah 1 tahun. Nah, kalau udah setahun lebih, ini bisa pakai yang ini kalau giginya masih sedikit. Ini bisa pakai karena ini lebih panjang. Nah, kalau misalkan 1 tahun juga masih bisa banget pakai, 1 tahun 2 tahun bisa banget pakai yang bear ini nih. Karena walaupun dia tidak terlalu panjang, tapi dia enak untuk digenggam, dan juga si bulunya ini lebih memanjang dan juga ramping. Dia nggak selebar yang ini, tapi dia ramping. Jadi bisa sampai ke sela-sela nih, tidak menyakiti gusinya, tapi pas kena gigi itu semuanya kena. Jadi memanjang lebih banyak gitu membersihkannya. Nah, kalau yang panda ini, dia selain bentukannya yang lebih besar, dia juga bulu sikatnya lebih besar nih. Rongga ininya nih dia lebih lebar dan lebih besar, jadi bisa digunakan untuk anak usia di atas 2 atau 3 tahun gitu. Dan ininya juga lebih besar. Semua sikat gigi ini dia memiliki teknologi dari Jepang, yaitu 10.000 bulu yang super lembut dan halus. Bulunya itu 0,07 mm, berbahan PP atau PRT, sama-sama semuanya mengklaim seperti itu. Pada umumnya normalnya sikat gigi itu biasanya menggunakan 700 sampai 1.000 bulu, tapi kalau ini mereka memakai bulu 10.000, 20 kali lebih optimal dibanding sikat gigi pada umumnya. Nah, sikat gigi kayak gini nih yang benar-benar kita butuhin untuk anak balita kita, karena memang dia tuh benar-benar super lembut banget, asli lembut banget tuh, bisa dilihat. Terus udah gitu lembut dan bulunya juga banyak, dan juga karena walaupun kita agak kosok-kosok gimana gitu, dia nggak menyakiti gusi anak. Bener-bener anak tuh nyaman walaupun kita agak-agak keras. Jadi menurut aku kalau misalkan ada anak yang tidak menyukai sikat gigi, barangkali dia tidak nyaman karena tidak menggunakan sikat gigi yang tepat atau yang sesuai. Jadi memang aku merasakan kalau misalkan waktu itu Pica pernah aku kasih sikat gigi merek Rawi juga nih. Sekali-sekalinya aku beli yang Rawi yang sikat bulunya tuh kayak yang ini nih, agak-agak renggang gitu. Nah, itu tuh dia memang nggak nyaman, dan dia bilang sakit bunda, dan aku juga nyikatinnya juga jadi nggak enak gitu, jadi nggak nyaman juga gitu, karena menurut aku jadi nggak bersih, terus kayak buru-buru gitu, jadi kayak pokoknya intinya nggak nyaman gitu sih. Kecil baik aku juga yang nyikatin juga kayak ngerasa nggak nyaman. Nah, selain itu dari semuanya nih yang aku sikat gigi ini, mereka memang didesain belakangnya tuh semua rata-rata ada kayak bintil-bintilnya gitu. Jadi untuk baby yang giginya baru 1-2 biji, terus masih ASI atau masih minum susu formula, ini kan biasanya mereka ini banget, atau sampai gede pun yang suka masih minum susu juga, ini bisa banget membersihkan lidah mereka dari susu-susu yang masih menempel di lidah mereka. Nah, sekedar tambahan aja, jadi ini pas aku beli yang si sikat gigi bulu renggang ini, dia sempat aku pas beli ini dia sempat mengklaim kalau dia lebih efektif daripada sikat gigi pada umumnya, karena dia bilang kalau renggang lebih efektif. Tapi kalau aku dari informasi yang aku dapat, justru malah sikat gigi yang dibutuhkan sama si kecil itu adalah sikat gigi yang rapet kayak gini-gini nih. Sikat gigi yang kayak gini yang rapet, jadi benar-benar tidak ada yang terlewat, jadi lebih optimal gitu. Tapi dia di sini dia mengklaim kalau 99% lebih efektif gitu. Cuman aku bingung. Menurut tadi sesuai dengan tips yang aku kasih cara memilih sikat gigi, aku prefer ke sikat gigi yang lebih padat. Untuk range harganya ini berbeda-beda, tapi masih tidak beda jauh. Kayak misalkan harganya dari 12.000, range harganya 12.000 sampai 19.000. Nah, selanjutnya aku menemukan sikat gigi yang unik lagi. Jadi ini aku beli karena memang aku ngerasa unik banget. Jadi ini sikat gigi 360 derajat memutar sikatnya. Dan aku pikir ketika beli ini sikatnya itu berbahan bulu, tapi ternyata
menurut aku ini bukan bahan bulu, jadi dia kayak silikon gitu, tapi lebih apa ya, lebih lembut gitu, lebih tipis gitu. Kalau misalkan silikon yang akan aku review kayak gini-gini nih, dia kan silikon banget, tapi kalau ini tuh jadi kayak nyaru gitu, jadi memang mirip bulu, tapi ini aku rasa ini bukan bulu karena memang licin. Karena ini aku beli harganya paling mahal di antara teman-teman yang lain. Ini harganya 22.000. Padahal modelnya biasa aja, tuh nggak ada gambar-gambar kartun apa-apa, dan warnanya pun cuma 4 warna polos-polos aja, dan dia nggak ada cuman kayak gini doang nih, muter gini doang. Review dari aku memakai ini, dia bilang kan kalau misalkan menyikat giginya lebih efektif karena dia bisa memutar, tapi menurut aku malah licin dan susah. Jadi ketika aku sikat gigi, dia malah kayak licin-licin, jatuh-jatuh, lepas-lepas gitu. Udah gitu menurut aku dia bulunya, coba lihat deh di ininya, jaraknya. Kalau ini kan dia lebih panjang ya, jadi dia lebih apa sih, lebih enak gitu membersihnya. Ini tuh bener-bener pendek-pendek banget tuh, jadi aku bukan gak ngerasa nyaman pakai ini. Menurut aku juga kayak nggak bersih. Terus pas aku mau olesin si pasta giginya juga, dia kayak bingung gitu, jadi muter-muter gimana gitu, jadi kayak harus banyak dilapisin semuanya, diputer-puter gitu. Dan pas nyikat gigi itu malah memang muter-muter, tapi muter-muternya tuh malah jadi nggak efektif gitu, nggak jelas gitu. Pas diputer-puter kok malah lari-lari mulu gitu, karena licin banget. Terus udah gitu kependekan. Terus udah gitu ini juga bahannya silikon, dan ini juga jarang-jarang tuh ada jarak-jaraknya gitu, kayak nggak padat gitu, nggak full. Menurut aku nggak worth it sih pakai ini, karena selain harganya yang mahal, dia juga nggak efektif. Jadi aku nggak akan rekomendasikan ini. Selanjutnya aku akan review U-Shape toothbrush. Jadi ini tuh sempat hits banget kemarin-kemarin, apalagi di open just tipan aku. Jadi ini packagingnya kayak gini. Ini tuh harganya sekitar 10-15 ribuan, tapi aku lihat di marketplace udah murah banget, udah kayak di bawah 10.000 tuh ada yang jual gitu. Nah, ini silikon. Aku pikir tadinya ini ada bulunya, atau mungkin ini tuh bulu, tapi ternyata enggak. Jadi dia itu mengklaim kalau misalkan dia lebih efektif karena dia menggunakan sikat gigi tuh kayak cuma digini-gini doang nih, digini-gini doang. Tapi malah justru banyak dokter yang bilang kalau menggunakan ini tidak efektif membersihkan gigi atau kuman-kuman supaya mereka keluar, tersikat gitu. Jadi menurut aku ini tuh mungkin bukan buat sikat gigi buat anak-anak ya. Tapi ada juga yang ini tuh ada 2 size. Jadi ada 2 size dari usia anak 2 sampai 6 tahun sama 6 sampai 12 tahun. Jadi kalau yang lebih gede itu dia lebih panjang, tapi kalau yang untuk anak balita dia begini gendut biar bisa digenggam. Ada 2 warna, ini ada warna biru sama ada warna pink. Terus bahannya detailnya nih kayak gini nih, silikonnya tuh. Dan ini kalau menurut aku malah ini bukan sikat gigi sih, tapi kayak sikat gigi anak bayi. Jadi kan kalau misalkan kita anak bayi biasanya kayak belum ada giginya itu kan kita biasanya kasih mereka tuh kayak teeter atau enggak semacam apa sih yang kayak sikat gigi yang bahan silikon nih, kayak gini-gini nih. Ini aku punya. Nah, ini tuh kayak gitu. Jadi kalau menurut aku kalau dijadiin untuk sikat gigi, ini nggak efektif untuk membersihkan. Itu benar banget apa kata dokter gitu. Mungkin kalau misalkan untuk mainan, untuk lagi mainan itu buat anak biar bersih, mungkin bisa ya, biar anak senang dan belajar menggenggam gitu. Tapi kalau untuk membersihkan nggak juga, karena waktu aku naruh sikat gigi dia memang ada pasta giginya sendiri, ada pasta gigi khususnya. Cuman aku nggak beli, jadi pas aku cobain pakai kayak pasta gigi biasa, aku bingung malah mau ditaruh di mana gitu pasta giginya gitu, karena kelebaran kayak gini kan. Inovasinya baik gitu ya, bagus, karena dia dia mengklaimnya tuh mengubah sikat gigi tradisional yang tadinya tradisional menjadi lebih kekinian dan menarik, tapi jatuhnya tuh malah menurut aku karena ini berbahan silikon lagi-lagi tidak efektif. Jadi ini aku juga kurang merekomendasikan. Tapi kalau misalkan untuk mainan, buat mainan anak biar dia mau gerakin gigi atau apa, buat pegangan doang ya bisa juga. Tapi kalau untuk membersihkan sehari-hari ini tidak aku rekomendasikan juga. Oke, yang terakhir aku cuman sekilasan aja karena ini cuman buat tambahan doang. Ini aku punya sikat gigi silikon. Nah, ini tuh sikat giginya silikon kayak teeter gitu. Terus ini sikat gigi yang pakai tangan. Jadi di video sebelumnya aku bilang gimana cara merawat sikat gigi untuk anak bayi. Nah, ini baru ketemu. Jadi ini kayak gini nih. Jadi keduanya ini sebenarnya dibilang sikat gigi juga belum dibilang sikat gigi ya, karena memang tidak benar-benar menyikat. Jadi bukan untuk gigi lebih tepatnya, karena seperti yang aku bilang tadi, silikon itu tidak membantu untuk menyikat, membersihkan dari kuman-kuman yang ada di gigi gitu. Jadi ini tuh kayak lebih untuk anak bayi yang belum punya gigi, tapi dia kan mengkonsumsi makanan dia mengkonsumsi susu gitu kan, atau ASI, yang mana dia tetap bisa menyimpan bakteri yang pada mulutnya karena habis minum susu atau ASI. Jadi
cara membersihkannya, selain yang video sebelumnya aku udah bilang bisa pakai kain kasa, ini juga bisa nih pakai titer-titer kayak gini nih. Jadi sikat gigi ini nih, dia sikat gigi yang di jari-jari kita bisa membersihkan area gusinya dia dan juga area lidahnya dia yang kemungkinan bisa jadi ada bakteri-bakteri bekas ASI atau susunya. Ini kalau ini bisa titer ini bisa digigit-gigitin. Biasanya anak bayi kan suka gigit-gigitin. Nah, ini bisa merangsang pertumbuhan giginya dia dengan rangsangan menggigit-gigit si titer ini gitu. Jadi ini tambahan aja untuk anak yang memang masih bayi, yang akan tumbuh gigi, yang untuk dia merangsang pertumbuhan gigi, ini bisa pakai berbahan-bahan silikon seperti ini. Ini murah banget belinya, nggak mahal. Ini aku mereknya apa sih nih? Aku lupa, Pure Life atau apa? Oh, Baby Safe. Ini sampai kayak gini keren banget. Ini aku beli yang Baby Safe. Aku lupa harganya, mungkin nanti aku bakal tulis di sini harganya. Aku bakal cari. Terus kalau ini tuh kayak main titer-titer biasa, ini pasti udah banyak ya. Mami-mami baru juga pasti bakalan beli titer-titeran kayak gini. Oke, segitu aja review dari aku tentang sikat gigi yang aku review ini. Dan yang seperti yang aku bilang tadi, aku lebih merekomendasikan sikat gigi yang seperti yang aku bilang tips cara memilih sikat gigi tadi. Dari semuanya, aku untuk anak usia 1 tahun sampai 3 tahun, aku merekomendasikan untuk anak balita itu yang sikat gigi seperti ini. Kita tinggal pilih sesuai usianya aja. Aku dari keempat ini aku lebih suka yang dua ini sih, dari segi bulu ya. Ini tuh yang kedua, yang si bear ini sama yang ini. Dia tuh bulunya benar-benar lembut banget dan menurut aku lebih lembut daripada keempat ini. Dia paling lembut. Tapi kalau misalkan anaknya sudah lebih besar lagi, karena ini terlalu kecil menurut aku, jadi bisa anak 3 tahun itu bisa yang lebih gede ini. Ini kayak gini-gini. Semua sikat gigi ini aku beli mostly beli di Just Tip Bunda Pica, dan di sana aku suka open, dan insya Allah harganya juga lebih murah dibanding kita beli kayak di marketplace dan sebagainya. Aku jualan juga, aku biasanya langsung kalau open PO, aku biasanya langsung kumpulin orderan gitu untuk membeli sikat gigi ini. Buat yang mau join, nanti bakalan aku kasih linknya di description box. Semoga video-video ini bermanfaat untuk mami yang lagi bingung nih mau memberikan sikat gigi untuk si kecil. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum, bye bye.